Anak-anak teacher yang teacher kasihi dan teacher cintai, selamat pagi anak kelas 4. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita di saat pagi hari ini. Tentunya anak-anak teacher telah melakukan renungan pagi ya sebelum belajar agama. Nah, oleh sebab itu sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus saat pagi hari ini kami boleh belajar di rumah kami masing-masing, di mana anak kami akan mengikuti materi dan pelajaran yang mereka dapatkan dari guru mereka. Tuhan Yesus, berikan pemahaman dan pengertian, Roh Kudus yang memberikan pengertian Tuhan, agar anak-anak kami kelas 4 boleh mengetahui dan memahami Tuhan arti kehadiran Allah dalam kehidupan mereka masing-masing, boleh menyertai keluarga mereka, menyertai anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak teacher, saat pagi hari ini sebelum anak-anak teacher belajar, yang paling utama sekali yaitu dipersiapkan yaitu Alkitab ya di mejamu dan buku paket, lalu catatan agama tentunya ya, karena ada nanti materi-materi yang akan anak-anak catat yang perlu nanti itu ya. Nah, sebelumnya teacher akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita di saat pagi hari ini adalah supaya anak-anak dapat mensyukuri kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan anak-anak teacher ya, baik itu melalui ciptaannya, baik itu melalui kehidupan anak teacher setiap hari. Itu sudah membuktikan bahwa Allah sungguh benar-benar hadir ya. Nah, kalau anak-anak teacher masih ingat di hari Selasa yang lalu, bahwa di situ anak-anak teacher sudah bernyanyi di rumah masing-masing dan sudah mungkin menghafal liriknya juga, atau mungkin sudah ada yang mendownload dari YouTube bagaimana cara bernyanyi di halaman 1 tersebut ya, di mana Allah hadir bagi kita. Nah, nanti anak-anak teacher di rumah boleh dijawab nanti itu ya. Setelah anak teacher menyanyikan lagu tersebut ya di halaman 1 tersebut ya, ada yang anak-anak teacher harus jawab, yaitu nomor 1, apa pesan lagu tersebut untuk kamu? Nah, pesannya ada. Pesannya apa sih lagu tersebut? Nanti kamu jawab. Yang kedua, apa saja bentuk kehadiran Allah bagi hidupmu? Bentuk kehadiran Allah bagi hidupmu, apa saja bentuknya? Nah, sebelumnya teacher akan memberikan video sama anak-anak teacher ya. Nanti boleh diputar dan boleh dipelajari dan boleh dicatat ya dari video tersebut, karena materinya ada di situ, dimana anak-anak bisa boleh nanti mencatat di catatan agamanya. Teacher harap catatannya harus rapi. Nanti yang akan teacher normal nilai itu kerapian tulisan, lalu catatannya harus rapi. Kemudian itu nanti difoto oleh orang tua, lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing dulu, baru ke teacher normal ya, supaya nanti akan teacher nilai dari hasil WA anak teacher akan tandai anak-anak teacher yang benar-benar rajin mengerjakan tugas dan latihan dan catatan ya. Itu akan masuk dalam penilaian teacher juga dong ya. Nah, di sini teacher tidak akan berpanjang-panjang menyampaikan, yang jelas tonton dulu video ini, baru anak-anak teacher nanti teacher lanjutkan ke berikutnya. Selamat menonton video.
video ini. Setiap kebaikanmu dalam hidupku. Hari ini kami mau memulai pembelajaran agama Kristen. Berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Tuhan adalah Maha Pencipta. Artinya Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dengan bersabda atau firman, kata-kata yang diucapkan Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan manusia melalui alam ciptaan yang senantiasa bermanfaat bagi manusia. Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya selama 6 hari. Hari pertama, terang yang diberi nama siang diciptakan supaya manusia bisa bekerja, dan gelap yang diberi nama malam diciptakan supaya manusia beristirahat. Hari kedua, cakrawala atau langit untuk membatasi air yang ada di atasnya dan air yang ada di bumi. Langit itu tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari yang ketiga, laut dan daratan. Laut dipergunakan untuk berlayar, tempat nelayan mencari ikan guna memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, laut juga menjadi tempat wisata taman laut dan tempat berkeriapan semua jenis binatang di laut. Adapun daratan untuk tempat tinggal manusia, tempat bekerja, tempat tumbuh-tumbuhan dan tanaman, dan tempat tinggal hewan-hewan. Hari keempat, bintang yang ada di langit seperti bulan, matahari, dan planet-planet lainnya berguna untuk manusia sebagai penerang di malam hari. Nah, hari selanjutnya yaitu hari yang kelima, Tuhan ciptakan binatang di air dan di udara. Hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Dan Tuhan juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Manusia laki-laki itu bernama Adam dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Manusia berguna untuk Allah dan sesama manusia. Manusia turut bekerja membantu Allah merawat semua ciptaan Allah dengan baik. Berguna untuk sesama manusia dengan cara saling membantu dan mencintai satu sama lain. Jadi, kita patut bersyukur atas kehadiran Allah dalam alam semesta. Kita juga memakai semua ciptaan Allah untuk kehidupan kita. Kita bisa makan, bisa minum karena Allah yang memberi. Allah minta supaya kita juga menjadi rekan sekerja Allah untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah itu. Apakah bisa kamu lakukan? Sekarang, seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Mari bersyukur atas apa yang telah Allah buat untuk hidup kita dengan cara pertama, menjaga dan merawatnya. Yang kedua, tidak merusak apa yang ada. Ketiga, selalu bersyukur atas setiap keadaan hidupmu dan tetap semangat. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Kelima, memanfaatkan SDA, sumber daya alam, sebaik-baiknya. Setelah kita belajar tentang arti mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta, sekarang tugasmu tulislah di buku tulismu jawaban dari soal-soal di bawah. Pertama, sebutkan 6 penciptaan Tuhan dalam alam semesta. Kedua, sebutkan 4 cara kita bersyukur atas kehadiran Allah dalam alam semesta. Ketiga, jelaskan manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan gambar yang ada di bawah ini. Kalian bisa perhatikan di layar, ada 3 gambar di depan layar, yaitu pertama gambar air hujan, yang kedua yaitu matahari, dan yang ketiga adalah pohon. Nah, kita disuruh untuk menjelaskan manfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan gambar yang ada di layar kamu. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Semangat tetap ya. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami. Dari awal sampai akhirnya hari ini kami sudah selesai belajar. Tuntun kami senantiasa menjadi anak yang selalu mau bersyukur dalam hidup ini. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.